saya nyatakan dibuka. Pertama-tama saya berikan apresiasi terhadap Pak Gusti sudah berinisiatif menerjemahkan atau menulis buku untuk menjadi bahan baca dan kemudian direalisasikan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya mau sampaikan kepada Prof ini sudah bantu kami di Kabupaten Jayapura bagaimana melahirkan peraturan daerah dan peraturan kampung untuk memproteksi masyarakat adat itu. Saya pikirin kita bangun pagarnya dulu, karena seperti tadi kita dengar bahwa ada perilaku masyarakat yang mulai bergeser. Satu hal yang nyata itu masyarakat sudah tidak betah di kampung lagi. Mereka lebih suka memilih ke kota. Kalau sampai di kota dia sewa rumah lagi. Padahal di kampung itu ada sumber daya alam yang tersedia, ada tanahnya di sana, bisa buat kebun di sana, tapi dia lebih pilih ke kota. Karena dia mau ikut perubahan, perkembangan yang terjadi di kota. Kalau di sebelah tetangganya punya televisi, dia juga mau televisi, tapi dia mesti datang di kota. Jadi dia lapis mesti bayar sewa rumahnya, baru dia kejar untuk beli televisi. Artinya terjadi pergeseran luar biasa. Ingin mencapai sesuatu tapi tidak mungkin terjadi. Hal yang menarik bagi saya, peraturan daerah di setiap kabupaten kota sesuai dengan suku-suku yang ada itu perlu dibuat untuk memproteksi masyarakat adat sendiri, karena sekarang sudah banyak perubahan yang terjadi di masing-masing daerah. Nah, hal yang sangat penting bagi saya adalah pergeseran budaya. Ini kalau kita punya pemudi yang dalam ruangan ini, kalau suruh pikul noken taruh di kepala itu dong anunya terbaik punya. Dong wah ini pikul noken berjalan di kota ini ada apa lagi? Kecuali masyarakat gunung, mereka masih mempertahankan budaya mereka. Tapi kalau di pesisir dong bilang itu gengsi. Nah, ini saya pikir budaya itu penting bagi kita, perlu kita pertahankan sampai kapanpun, perlu kita pertahankan. Karena Prof sudah sama-sama dengan saya juga bantu kami di Kabupaten Jayapura, kami sudah buat begitu banyak peraturan daerah, kemudian ada peraturan kampung yang sekarang sedang menjadi pagar untuk melindungi masyarakat adat di sana. Saya pikir ini jadi contoh untuk daerah-daerah lain juga mesti mengembangkan itu. Nah, kemudian Pak Prof pada tadi sampaikan bahwa Undang-Undang 54 tentang MRP
itu segera dilakukan revisi. Ini sangat mengganggu masyarakat adat. Hari ini kita lihat, tadi kita lihat tidak ada satu pun anggota MRP yang ada di sini, cuma sibuk ini. Tertahu sibuk barang apa? Iya. Terus, jadi perlu revisi Undang-Undang 54 itu tentang MRP supaya mari itu jaga lembaga itu baik sudah. Kalau tidak mau, ya sudah tolak dia sudah, tidak usah ada lagi. Dia terlalu banyak bikin masalah. Termasuk rancangan undang-undang masyarakat hukum adat belum disahkan. Karena politik hukum Indonesia ini politik kodifikasi, bukan politik common law. Iya. Itu dari aspek hukum. Sekarang dari aspek transformasi 3 waktu. Dari buku ini, dahulu Papua sebagai masyarakat hukum adat yang hidup harmonis dengan alam dan diatur oleh hukum adatnya. Dahulu biar tete bikin salah kasih tunduk mati, dompet jatuh, siapa yang punya uang. Tapi sekarang hati-hati, 5 menit 3 menit hilang. Pergeseran. Dulu harmonis sekali orang Papua punya kehidupan. Sekarang bagaimana? Sekarang Papua di era otonomi khusus, langsung masuk dengan reformasi semua di dalam modernisasi, tantangan globalisasi yang paling sekarang. Sekarang ibu-ibu juga sampai di rumah itu ada kalian, saya lihat hati-hati jangan sampai HP masukkan di kuali, karena informasi tinggal kerja. Artinya ini perilaku berkaitan dengan transformasi ini. Orang Papua sekarang berada dalam, sekarang tidak ada yang mencari lagi. Di daerah saya itu jarang orang melaut lagi. Sekarang semua dulu di kios saja tunggu makanan instan. Lupa dia petugas yang dulu bikin dia badan tahan banyak umur panjang, hilang semua. Jadi otonomi khusus ini kewenangan saja, bukan pemerintahan khusus. Dan maka itu dikasih jangka waktu. Kemudian yang akan datang harus jadi visi gemilang orang atau masyarakat Papua, terutama generasi, bukan Gen Z Alpha, generasi muda sekarang, sebagai pusat budaya Pasifik sekarang nanti terbuka lagi. Kita harus jaga Indonesia nanti capek lagi lihat timur karena Pasifik akan terbuka dengan generasi gemilang harus berkarakter daya saing. Kalau tidak, ya sudah. Jadi itu gagasan dari buku. Kalau salah, yang tulis ada duduk. Nanti, tapi dia membab semua itu saya sudah buat. Tapi nanti saya lihat, nanti kalau ada waktu saya akan serahkan yang saya suka komentari per bab-babnya. Sebagai ide-ide inti saya komentar dari bab 1 sampai bab 5 ke 6. Iya. Saya tulis selesai baru saya ingat dia lah. Masuk gaya begini, itu subjektif ya. Tetapi ide-ide dari setiap bab saya sudah komentari semua. Ini saya hanya sebut saja. Yang berikut adalah relevansi generasi gemilang Papua ini. Ini yang harus jadi target. Kalau tidak, saya takut nanti seperti yang hari ini kita tinggal bakalai junto ke junto saja. Bakalai junto ke junto ini tetap. Yang paling penting misi dari launching buku ini yang saya harapkan paling penting itu adalah harus bisa terjadi perubahan, tapi jangan meninggalkan nilai-nilai budayamu dan hukum adatmu. Kenapa? Karena semua Indonesia ini don rekayasa semua. Tarian Bali yang dia putar tangan begini, hati-hati itu semua berubah. Tapi dia pertahankan nilai-nilainya. Kita nih Yospan itu dulu pisah, sekarang gabung jadi satu. Dulu tuh Yosim sendiri, Pancar sendiri, terus gabung namanya Yospan. Pergeseran. Jadi tadi mungkin 2 menit saya selesai. Terus buku ini juga dengan launching buku ini dia memberikan inspirasi terutama untuk generasi gemilang Papua. Dan kalau saya, siapa saja yang berada di tanah Papua harus menghadapi kondisi begini. Bukan di Papua saja, hampir seluruh
Indonesia ini. Kita mengalami proses transformasi yang cukup besar. Terus menjadikan buku ini. Saya secara pribadi waktu baca, kebetulan saya bikin RPS, rencana pembelajaran semester, langsung saya kasih masuk salah satu referensi buku ini di materi etnografi. Saya langsung kasih masuk. Nanti saya ajarkan. Saya kira begitu ya. Nanti tolong diskusi ini sampai jangan sore sampai besok terus. Proteksi untuk orang Papua ini. Proteksi ini kita buat satu norma, satu pasal, itu konsensus. Harus konsensus, tidak bisa piatur sendiri dalam ruang kok keluar kok jatuh. Karena tujuan hukum hanya 3 saja. Kepastian, kemanfaatan, keadilan. Tapi di Indonesia yang orang kejar ini kepastian dan keadilan, kemanfaatan tidak. Maka itu Sabang Merauke bakal lagi terus waktu undang-undang di Toki Palu, karena tidak memberikan kemanfaatannya. Bukan memecahkan masalah, tetapi mengundang masalah. Itu bukan suatu peraturan yang berlaku ideal, tidak bisa. Maka itu bilang harus kumpul semua, data-datanya bagaimana? Bisa dinormalkan? Oh bisa. Kepastian, karena dia kejar kepastian. Setelah buang dari ruang itu, sidang keluar, bakal semua. Maka itu kalau kita buat proteksi untuk orang Papua, harus semua yang duduk punya komitmen untuk konsensus. Kalau tidak, jangan kita buat begini normatifnya, begini tertolong ada buka jendela. Kita bicara di pintu depan, ada buka pintu dapur di belakang. Ini yang jadi masalah untuk karakter orang Papua pada umumnya. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Karena kita buat norma itu kan dia mengikat objek, subjek. Benar. Bagaimana supaya dia bisa kuat itu? Norma dibuat dia ikat subjek, tidak bisa ikat objek. Objek itu adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak atas subjek punya. Maka itu orang belajar hukum saya biasa ngomong begini, kata kunci sampai S1, S2, S3 sampai guru besar, 2 kata ini yang kau tetap cari. Teori siapa punya, metode siapa punya, asas hukumnya apa, subjek dan objek, itu saja yang dipelajari. Belajar hukum. Karena bukan teks begini kalau tidak ada subjek dan objek, ini bukan teks hukum. Teks hukum itu harus ada subjek dalam. Artinya ada manusianya, ada lembaganya, harus ada di dalam. Sekarang masyarakat ada sebagai subjek konsensus. Apa objekmu? Aduh, ini jangan dilarang, jangan saudara-saudara yang Papua jual pinang. Ada bidang lain itu masalah ham lagi. Oh, jangan kawin dengan saudara-saudara yang bukan Papua. Nanti keriting hilang. Tapi nanti yang belajar agama jodoh di tangan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Ini konsensus. Luar biasa. Ini konsensus untuk kita membuat norma ini. Maka itu proteksi itu untuk saya itu yang penting komitmen orang Papua untuk duduk meramu bahwa apakah bisa jadi norma atau tidak. Supaya kita orang kita tunduk. Kalau tidak, tetap seperti ini. Jadi untuk saya itu buat peraturan itu gampang. Misalnya kasih sama saya perintahan 1 minggu keluar, udah. Tapi apakah dia memberikan kemanfaatan? Mungkin saya kejar kepastian atau keadilan, tapi kemanfaatan ada manfaat atau tidak? Ini yang jadi masalah. Dan hampir seluruh Indonesia, apalagi kita di Papua yang cuma jemuk ini. Jadi apa yang tadi Bapak Ondo tanya betul itu. Termasuk saya juga di Bapak Ondo kita press. Kampung sudah ada, perda kampung sudah ada, tapi diminta lebih afirmasi, super afirmasi lagi, kampung adat. Sekarang jadi masalah, kampung adat ini selesai, siapa yang memenuhi kriteria lagi? Kriteria kampung adat itu yang bagaimana dengan kampung ini? Oh, Ondo adalah hak keseluruhan, duduk, tapi sekretaris di bawah bisa Toraja, bisa Jawa, bisa Serui, ingat ya majemuk. Papua sendiri majemuk internal, tapi ada majemuk eksternal. Tapi bendahara siapa? Jangan kasih orang Papua itu transformasi dia itu. Kenapa? Aduh, nanti terus ngipar jadi sama lu tegur lagi. Keterlambatan menggugurkan norma juga. Iya. Jadi begitu. Jadi memang berat. Yang penting kesepakatan untuk konsensus. Terus semua perda-perda untuk kabupaten kota, Pemda. Yang penting siapa yang punya kewenangan untuk daerah harus punya komitmen. Kalau tidak,
tetap sama dengan juga pergeseran nilai budaya nanti Pak. Pergeseran nilai budaya itu yang paling nyata sekali. Saya biasa kasih kuliah, saya kasih contoh. Orang Papua pergi 3 bulan di Jakarta, kembali nanti ditanya, ini bagaimana? Ini pulpen saudara kah? Bukan. Enggak. Ini yang paling nyata sekali. Baru 3 bulan saja atau baru turun di bandara. Sampai tiba. Ini gue baru turun nih. Kok bilang gue apa tadi tuh? Atau bokap gue atau nyokap gue? Ya cilaka baru 2-3 hari saja. Ini terjadi pergeseran dengan identitas bahasa. Iya. Jadi ini untuk pergeseran nilai ini, saya kira dalam pengertian antropologi ini Papua mengalami masa transisi yang cukup. Yang jaga toko itu orang Papua, tapi dari wilayah mbak coba dan lihat lagi beginilah. Karena mbak itu cenderung ke orang Jawa yang punya kebudayaan. Akhirnya kita tarik kesimpulan. Persebaran kebudayaan yang paling tinggi di Indonesia adalah saudara-saudara kita dari kebudayaan Jawa. Orang Papua sudah makan tempe, makan tahu semua. Wah, luar biasa. Bikin sampai ini pergeseran, sampai ini transformasi tinggal pada saja. APP 54 kami sudah, kebetulan saya yang ketua timnya. Kita sudah visi, tapi yang paling saya dorong itu adalah PP 54 harus mencerminkan keterwakilan dari semua wilayah adat di tanah Papua. Harus tercermin. Saya hormati penulis buku Ade Anis, Pak Prof dan Bapak moderator dan ketua panitia. Acara hari ini bukan kebetulan, tapi ini atas izin Tuhan yang bisa terjadi. Karena sejak otsus diberlakukan sampai hari ini, kalau tidak ada transformasi, maka sampai kapanpun kita akan jadi penonton di negeri ini. Saya ambil contoh saja, berbagai kajian ilmiah, undang-undang dibuat, ganti lagi undang-undang, tapi belum ada yang mampu merubah cara hidup masyarakat Papua dari tidak mampu menjadi mampu. Kalau kita hitung dengan dana otsus yang diluncurkan sekian puluh tahun, apa ada yang bisa mampu mempresentasikan keberhasilan? Umpamanya saya kasih contoh di bidang ekonomi, yang jadi tolak ukurnya apa dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Papua? Kalau mau jujur, lembaga tahanan di Indonesia tidak mampu untuk menampung pencuri dan perampok di negeri ini selama puluhan tahun otsus diberlakukan. Itu contoh. Jadi saya bersyukur sekali, transformasi ini penting. Mungkin usul konkret saja untuk menjaga kehidupan masyarakat Papua di tanah ini dengan berbagai perubahan yang terjadi akhir-akhir ini. Jangan sampai kita terjebak dan tergilas dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Seperti kata Profesor tadi, saya titip masukan untuk manifesto adat itu diadopsi masuk dalam Undang-Undang Otonomisasi Khusus, yaitu hak memiliki, menguasai dan mengatur. Kalau mau generasi Papua menuju 2045 itu menjadi generasi emas, maka semua perubahan dalam berbagai bidang masyarakat Papua harus dihargai sebagai pemilik, pengatur dan pemilik dan tiga itu yang saya sampaikan itu. Dan ini memang orang Papua dalam masa transisi semua ini. Jangan jauh-jauh orang asli Papua yang pengusaha saja dulu kasih batas, karena dia tidak percayanya begini. Dan saya dulu bilang kenapa ternyata malah terjadi pergeseran. Pergeserannya apa? Dikasih 500, dikasih 1 bulan, tapi bikin laporan bertanggung jawab itu susah sekali. Kenapa begitu? Ya sukuan. Terlambat sudah masuk berarti selesailah sudah. Bikin kios saja pertama tuh penuh, tapi 2-3 bulan lewat begitu tinggal pensil saja yang gantung saja. Kenapa begitu? Om tante kerabat datang karena dia jaga kolektif komunal solidaritasnya. Kalau itu sudah putus, sama mengasingkan kau. Seperti itu yang kita alami semua, pergeseran nilai-nilai budaya khusus untuk luar biasa Pak Prof. Dalam politik di era modern ini turut mempengaruhi kondisi emosional pemuda dalam bertindak laku. Jadi pertanyaannya, bagaimana panelis melihat
mendorong generasi muda untuk membangun daerahnya, khususnya dengan terbitnya buku ini. Baik, itu saya sampaikan beberapa hal yang coba saya gali dari buku ini, terutama kaitannya dengan apa yang kita lakukan ya sebagai generasi muda, terutama pada sektor ekonomi. Ada ekonomi kecil, mikro, dan lain sebagainya. Kita melihat ya dari buku yang saya baca terdapat beberapa poin di dalam, terutama keterkaitannya dengan anak muda, yaitu bagaimana anak muda itu tidak menjadi penonton ya. Pada sesi bagian anak muda itu bagaimana anak muda itu tidak menjadi penonton, tetapi anak muda itu menjadi agen sebagai motor penggerak. Memang kalau dilihat selama ini memang dalam buku ini juga menyampaikan bahwa ada banyak kekurangan ataupun SDM yang selama ini masih belum dikembangkan atau masih diabaikan begitu oleh pemerintah ataupun siapapun itu, sehingga ini tidak ditingkatkan SDM dari anak muda, baik yang ada di kota maupun yang ada di pelosok, sehingga itu membuat anak muda tidak bisa menjadi berdaya dan tidak bisa menjadi agen perubahan ataupun aktor dari pembangunan. Nah, kalau kita melihat perjalanan generasi muda selama ini, saya lihat beberapa tahun terakhir ini baru mulai ada transformasi. Artinya kita saat ini sejak 2019 ya, terutama sejak teman-teman Papua Youth Creative Hub bergerak, kita bisa melihat bahwa yang dulunya kita tidak melihat anak muda yang mungkin punya, ini saya bicara dari sektor ini ya, ekonomi mikro ataupun kecil ya, hal-hal yang selama ini teman-teman kita dorong di lapangan. Kalau kita lihat sejak 2019 ke bawah itu, kita hampir tidak lihat anak muda yang mungkin punya peternakan ayam. Mungkin kalau dia punya mungkin hanya 10 ekor atau mungkin ayam kampung saja begitu. Hari ini sudah mulai banyak anak muda yang sedang mengalami transformasi, sehingga kita bisa melihat ada yang punya peternakan ayam bisa sampai 2.000, 3.000 ekor. Nah, terutama kita di sini ada Brigita Hisage, dia itu peternak ayam petelur, masih muda, punya ayam petelur sebanyak 2.000-an lebih, dan dari segi ekonomi itu mendukung dia dari segi ketahanan ekonomi. Kemudian juga anak muda sebagai agen perubahan, dia juga membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar. Di sini juga ada teman-teman tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Prof, bagaimana nilai-nilai budaya itu bisa kita kolaborasikan dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, kita PCH juga terutama bergerak pada sektor industri kreatif. Kalau di depan tadi kakak lihat itu ada teman-teman yang bergerak yang mengkolaborasikan motif-motif tradisional, motif-motif lokal, dibaluti dalam sebuah kain yang desainnya modern dan sangat luar biasa ketika itu dipakai. Dan itu saya lihat itu bagian dari transformasi pada sektor ekonomi kecil yang hari ini kita mulai melihat banyak anak-anak muda yang sudah mulai bergerak dan menggeluti sektor itu. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa. Kita berikan approach kepada luar biasa. Tapi dia transformasi itu adalah perilaku. Iya. Jangan sampai kita mengirim transformasi. Kita bikin apa Pak? Jangan. Ya. Transformasi itu menjadi ukuran satu sampai di mana. Baik. Kira-kira hari ini mau ke depan bagaimana? Baik, terima kasih Prof. Luar biasa. Artinya, terima kasih Bapak
karena sebuah keprihatinan, tetapi sekaligus juga harapan. Dan saya melihat karena itu ini adalah sebuah proses yang harus kita lihat. Dan tadi kalau saya sebutkan transformasi ini 3 hal, salah satu yang terakhir adalah manusia, itu harus dilakukan secara berkelanjutan karena proses ini, gitu. Supaya perilakunya bisa matang dan kemudian mandiri, berkompetisi dengan manusia yang lain. Saya mau menjawab sederhana dari pertanyaan Bapak Olgo tadi, mengapa anak-anak di kampung sering ke kota lebih banyak? Itu karena memang tidak ada perbuatan apa-apa di kampung. Nah, itu yang menurut hemat saya harus dirubah. Termasuk satu yang ditanyakan oleh rekan pemuda tadi, kalau hanya soal beasiswa dari OSIS itu kecil, tapi selama kamu proses belajar ini, apa yang bisa dilakukan? Ini yang penting juga, gitu. Saya ajak teman-teman, maaf Bapak Rektor, izin saya bukan mau menunjukkan. Ketika saya mengajar di perguruan tinggi di Timika yang memang masih tertati-tati, karena proses itu yang terjadi, maka saya ajak mahasiswa, ayo turun lapangan, khususnya mahasiswa ilmu komunikasi, turun lapangan, kemudian mulai belajar bagaimana ilmu yang dia pelajari itu secara praktis harus dilakukan, dan itu membuat mereka mampu berketerampilan. Karena saya melihat, maaf sekali lagi, negara ini adalah negara formal, ijazah. Iya. Tanpa ijazah kita tidak bisa bikin apa-apa, maka kita harus lengkapi diri dengan banyak keterampilan. Jika tidak, itu tidak bisa kita lakukan. Maka di kampung-kampung juga ketika kita lihat generasi adat itu punya keterampilan, itu harus disupport untuk berkembang, supaya dengan berkembang itu dia bisa mantap, bisa lebih mandiri. Nah, termasuk tadi yang ditanyakan oleh kakak Odysseus juga. Tadi awal saya bilang kita harus melakukan proses transformasi ini juga secara struktural, karena harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar punya hati. Tidak bisa tidak. Tanpa itu transformasi yang kita butuhkan, terjadinya perubahan perilaku yang mantap, kokoh, teguh, itu tidak bisa akan terjadi, Pak. Ya, setuju. Terima kasih. Baik, makasih Pak penulis transportasi Pak. Izin Pak, terutama kita yang sedang mendorong bagaimana anak-anak muda ini untuk bisa mengembangkan mereka punya potensi diri, terutama pada sektor-sektor ekonomi. Nah, ketika kita tidak bisa merubah diri seperti yang paling dasar sekali menjadi seseorang yang disiplin dari segi waktu dan lain sebagainya, itu niscaya kita tidak bisa bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Artinya ketika kita menjalankan sebuah usaha kita tidak akan bisa besar ketika perilaku kita yang lama, disiplin mungkin ya, tidurnya bangun kesiangan, orang sudah beraktivitas kita baru bangun dan lain sebagainya. Jadi memang dalam kegiatan-kegiatan terutama ekonomi dan lain sebagainya, saya pikir perilaku itu sangat penting sekali. Luar biasa. Berarti ujung ceritanya perilaku lagi, gitu. Semua program bisa dikembangkan, tapi kalau pada saat dilatih lebih banyak tidur daripada datang di tempat pelatihan, itu masalah. Mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu, ya, generasi kita sepakat ya, kita akan bertransformasi. Sepakat? Sepakat. Setuju dan? Setuju. Katakan bahwa dalam melakukan praktek transformasi bagi diri kita pribadi, satu hal yang penting, jangan pernah mundur. Saya pernah hidup di beberapa konteks, termasuk di Jawa juga. Di sana pun, maaf ya saudara-saudara perantau yang dari sana, saya ini Papua II juga, dan orang tua dari mama saya itu orang dari luar. Tetapi di sana pun kita masih dilihat dengan sebelah mata. Dan oleh karena itu,
Jangan pernah minder, jangan pernah marah, dan jangan pernah terpancing. Secara semiotik, itu semua dijadikan sebuah tendensi untuk mengkerdilkan nilai humanitas kita. Dan ini kadang-kadang tidak disadari. Dan oleh karena itu dengan buku atau pokok pikiran berkaitan dengan transformasi Papua, saya mau mengajak generasi produktif Papua, mari tunjukkan kalau orang lain dia bisa melakukan sesuatu, maka kita jauh lebih bisa untuk melakukan lebih dari dia. Itu prinsip saya. Karena itu biarkan saya juga, selain Bapak Profesor berdua, mungkin saya juga mau kasih pantun berkaitan dengan harapan dan semangat melakukan transformasi. Sama seperti tadi bisa kita sampaikan mantap. Pergi ke lembah menotok sagu. Sagu diolah jadi makanan bangsa. Transformasi Papua terus maju membangun generasi emas Indonesia. Merdeka! Transformasi, pemuda bangkit, generasi gemilang tercipta untuk masa depan di tanah Papua. Ini pantun saya hanya kearifan saja. Jadi dia tidak berhubungan langsung dengan transformasi, tapi ini kearifan lokal saja. Sebagai pantun penutup ya. Gunung Siklop berdiri megah, airnya jernih mengalir ke danau Sentani. Bukit diluncurkan, semangat pun berkorban. Papua gemilang, harapan kita bersama. Mantap. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi kita berikan aplaus buat penulis dan pembangkit. Saya juga rasa-rasa tadi saya cari pantun juga. Iya, kita ini kayak berubah, kayak macam kita pindah ke Sumatera sana. Transformasi juga itu kumbang hinggap di atas batu. Acara sudah selesai waktu. Semoga bermanfaat buat kita selalu. Ada yang kedua, ini memang perubahan perilaku. Mencari makan jadi cendrawasih mencari makan di tepi pantai. Terima kasih, semoga Tuhan berkati. Bapak Ibu saudara sekalian, saya selaku host ada beberapa hal yang saya catat dari diskusi kita tadi, bahwa pertama, buku Transformasi Papua adalah bagian dari reproduksi gejala-gejala yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Orang boleh mengatakan tidak, maka identitas itu perlu. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi, bahwa kesukuan itu tidak bisa dilepas dari tapak-tapak budaya leluhur yang ada di tanah besar ini, gitu. Karena kita tidak mempersepsikan kultur itu dari sebuah kerajaan, ya. Jadi kita dari kesukuan. Memang benar, saya beberapa waktu yang lalu menyampaikan materi dialektika budaya dan agama di 513 pendeta muda di Horizon Kotaraja itu. Saya juga sampaikan seperti apa yang Prof sampaikan, bahwa kami ini kalau disuruh jual makanan gitu, itu kalau ada tetangga, kayak saya punya tetangga di rumah sana, tetangga saya dari Sorong. Jadi kalau dia tidak ada lombok, dia ke sebelah ambil atau minta beras di sebelah. Kalau saya tidak layani, itu sanksi adat. Itu kesukuan namanya. Karena di Fak-Fak ada ayam maru, di macam-macam begitu. Jadi ada soal-soal ini yang saya pikir saya menarik. Ada luar biasa. Saya salut benar teman-teman yang ada ini.
Tapi kami semua sepakat berharap ya, ini bukan hanya bedah satu buku ini saja atau talk show ini saja, tapi saya pikir sudah saatnya hadir, tampil, sampaikan ke para pihak di Jakarta, apa Mendagri, apa Dekru, apa macam-macam. Kalau tidak ini ketemu saya, urusan bikin proposal ke instansi pemerintah itu, Pak Dekan, kita pasti paham. Dan saya akan mendorong nanti siapapun gubernur terpilih, memang Bapak harus pergi ngomong kayak tadi itu dibuka dorong. Yo, supaya jangan dong bertindak jadi suami begitu, jadi manusia begitu. Kan? Artinya ada persepsi adat. Ini adalah bagian yang dapat kita diskusikan pada tema kali ini, dengan harapan ilmu itu bukan hanya diterawang, tapi ditanam lalu rubah. Ya, sepakat adik, program perubahan perilaku Papua maju, Papua berkembang, Papua menjadi sebuah negeri yang bukan hanya slogan dalam lagu ya, negeri kecil yang jatuh dari surga. Ini kita kasih tunjuk surga yang sebenarnya. Pak Musi, jangan stay pada satu titik ini saja. Maka buku itu kan ada nanti jilid pertama, jilid kedua, atau edisi sudah macam-macam. Saya pikir itu menarik. Saya juga sepakat, kami yang profesor-profesor ini nanti kita kumpul, khusus yang dari Papua ini kita kumpul supaya kita menulis hal-hal yang jauh lebih syarat gagasan. Saya kira demikian. Mohon maaf saya sebagai host